wa alaika bid-du'ai bainal adani wal iqamah fa innahu la yurad. Kata Nabi ama Imam Ali, Ali, awas jangan sampai kagak lu kudu minta sama Allah antara adzan sama qomat. Habis adzan nih buru minta. Pokoknya sebelum qomat Ali, sebelum qomat habis adzan nih minta. Orang dulu nyebutnya selawatan. Orang dulu macam-macam tuh. Dan itu diajarin sama Nabi. Gara-gara kita ini bid'ah, bid'ah. Ini namanya masuk aliran Wahabi. Apa Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun fid du'ai wal istighfari wal qur'ani wasairil adhkar. Adapun ini yaitu satu fasal pada menjelaskan pentingnya berdoa, beristighfar, membaca Quran dan seluruh zikir-zikir. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu, wahai Ali, alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamati. Lazimkan olehmu dengan membaca doa antara adzan dan qomat. Fa innahu la yuraddu, maka sesungguhnya doa antara adzan dan qomat la yuraddu, yaitu tidak ditolak doa tersebut. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan mengkaji hadis tentang pentingnya doa dan mengejar waktu mustajab. Waktu mustajab, waktu yang manjur kalau doa. Saudara-saudara sekalian, ketika seorang hamba itu faham bahwa Tuhannya bersifat qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat berdiri sendiri, kaya raya, tidak butuh kepada yang lainnya, akan muncul kesadaran bahwa dirinya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatnya seorang hamba tentang betapa butuhnya dia kepada Allah, betapa berhajatnya dirinya kepada Allah, ini akan menghantarkan si hamba rajin berdoa, akan menghantarkan si hamba
gemar meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara, berdoa, memohon, merintih kepada Allah di dalam Islam termasuk ibadah paling tingginya ibadah. Ibadah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam doa itu saudara terkandung sifat kelemahan dirinya sebagai hamba tentang hal-hal baik apa yang dia harus dapatkan, tentang keburukan apa yang harus dihindarkan ke depan. Kita tidak tahu sebagai hamba, maka ketika berdoa ada sadar bahwa dirinya hamba yang lemah dan memiliki Tuhan yang maha kuat. Dirinya hamba yang butuh segalanya, butuh bahagia, butuh duit, butuh sehat, butuh keluarga, butuh keturunan, butuh teman yang baik, butuh karyawan yang baik, keluarga yang baik, butuh anak yang baik, dan seterusnya. Rasa butuh ini adalah bentuk kesadaran kalau Tuhannya maha mendengar, bahwa Tuhannya maha mengijabah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala saudara telah menyuruh kepada hambanya untuk berdoa. Nabi dalam Al-Quran begitu banyak doa-doa Nabi, Rabbana, 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 macam-macam. Begitu juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya membimbing kita untuk tidak meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara, doa ini intinya ibadah. Doa itu puncak pengabdian seorang hamba kepada Allah. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Nabi, "Ya Ali, alaika bid-du'a." Ali, lazimkan olehmu, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati untuk berdoa. Jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan doa. Jangan malas berdoa. Memang apa keuntungan doa? Satu, pentingnya doa karena doa puncak penghambaan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu otaknya ibadah. Kalau orang nggak ada otaknya, repot. Ada orang nggak ada otaknya, repot. Begitu, repot. Ketika ada seorang calon pemimpin masuk ke Grogol, itu orang-orang pada begini tangannya, pada begini. Di Grogol banyak banget. Ampe nanya tuh pemimpin sama pimpinannya, "Bapak yang nyuruh?" "Enggak, pas Bapak masuk aja. Cuman ada beberapa orang yang tangannya begini." Digerokol. "Lah itu kok ngapa tangannya begini?" "Itu udah waras," kata pimpin. "Oh, berarti yang begini belum waras." Begitu. Jangan dicatat. Doa itu di dalam hadis Tirmidzi, ad-doa'u huwal ibadah. Doa itu adalah hakikat penghambaan. Begitu kata Nabi.
Sebab ada sadar dirinya lemah, Tuhannya kuat. Ada sadar dirinya tidak mengerti, Tuhannya maha tahu. Ada sadar dirinya ini miskin, Tuhan maha kaya. Ada sadar dirinya ini butuh kesenangan, Tuhan yang punya. Dirinya butuh bahagia, Tuhan yang punya. Ada sadar. Maka doa huwal ibadah, kata Nabi. Kedua, saudara, doa ini perintah Allah. Perintah, kalau perintah menjalankannya dapat ganjaran besar, terlepas bahwa diberi atau tidak. Itu bukan bagian kita kalau masalah diberi, bukan tugas kita. Tugas kita jalanin perintah. Kata Allah dalam surat Ghafir, ud'uni astajib lakum, ayat 60. Ud'uni, wahai umat manusia, berdoalah kalian kepadaku. Berdoalah, perintah mananya. Siapa yang merintah? Allah yang nurunin Quran. Tuhan kita nyuruh kita doa. Bila Allah menyuruh, ini maknanya perintah. Kalau kita doa, di sana ada ganjaran. Urusan hasil biarkan Tuhan. Kita pokoknya berdoa ini mematuhi dan menjunjung tinggi perintah Allah. Itu nomor satu. Karena Allah yang nyuruh, berdoalah kamu kepadaku. Ya doa. Ngapain doa? Makanya lihat doa-doa Rasulullah. Lihat doa wali-wali. Imam Abdul Hasan Asyadili, ada Hizib Nasor, Hizib Bahr, Hizbul Bar, Hizbul Wiqoyah, Hizbul Hamdi. Isinya doa mulu. Ngapa banyak doa? Menjunjung tinggi perintah Allah. Dan ini paling tingginya doa. Kalau Anda pengen sadar, pengen faham, kalau berdoa, niatkan mematuhi perintah Allah. Jangan karena butuh. Jangan karena punya kebutuhan. Kalau doanya karena kebutuhan, punya permintaan, ini suka ngambekan. Suka apa? Ngambek. Dia dagang bakso seminggu, diajarin sholat duha, doa nggak laris, berhenti sholat duhanya. Tahu sih tahu, ngerjain nggak? Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh begitu, begitu saudara. Kenapa ini berhenti? Kenapa berhenti? Hah? Ngambek. Kenapa berhenti? Sama siapa ngambeknya? Sama Allah. Ya Allah, Allah diamin, kata Allah. Gua kagak rugi, masih banyak hambaku yang doa, timbang lu doang udin. Begitu kata Allah. Begitu doa, jangan nggak doa kita. Doa kita mau, jangan nggak doa. Dan doa itu paling didemenin sama Allah. Ini pentingnya doa. Kata Nabi nih dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad doa. Enggak ada sesuatu yang paling dicintai di mata Allah selain daripada doa. Doa. Kalau kita doa mendatangkan kecintaan sama Allah. Dianggap kita arif billah, ma'rifat sama Allah. Ketika kita doa, ya Allah, iya hambaku, kau tahu aku Tuhanmu, kau tahu aku yang mampu segalanya. Begitu Allah demen sama orang doa. Enggak mesti bahasa Arab, bahasa kita aja yang kita ngerti. Puyeng nyapa itu yang diomongin. Biasanya bikin puyeng apa? Duit. Ya ngomong aja duit, ya Allah, jangan dibikin susah. Iya, omong aja duit, ya Allah. Begitu, duit. Karena ini yang bikin kita sering oleng. Bukan darah rendah, tapi dana rendah. Betul nggak? Tuh iya. Doa.
Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Enggak ada sesuatu yang paling dicintai sama Allah ketimbang daripada doa. Maka kalau kita doa, Allah demen saudara sama kita. Allah demen. Mana lagi? Kelima, pentingnya kita doa, saudara. Doa itu menolak murkanya Allah. Menolak murka Allah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Tuh, Allah beda sama kita. Kalau Allah sering diminta sama kita, demen. Justru kalau kita kagak mau minta, habis sholat Allah melantas jalan, Allah gedek. Beda. Karena itu kata Imam Syafi'i bilang begini dalam sebuah gubahan syairnya, latas alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama in sa'alta yaghdabu. Kata Imam Syafi'i, jangan sekali-kali Anda minta-minta banyak sama manusia, tapi mintalah kepada Tuhan yang pintu-pintu kebaikannya tidak pernah terkunci. Sebab Allah marah kalau Anda tidak meminta. Beda sama manusia, kalau banyak-banyak diminta marah-marah. Kalau saban hari kita datang ke rumahnya, saban hari nih datang, ada pengemis nih datang ke rumah kita, besok lagi datang, besok datang, besok datang, besok datang. Itu terakhir ngomongnya dibukain pintu, lo tidur aja nih di kantong gua nih, tidur aja nih, begitu. Ini manu kalau Allah enggak, kita makin minta merengek, makin demen tuh Allah, makin demen. Dan doa menghilangkan sifat lemah dalam diri kita. Doa itu akan meninggikan kita punya derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, a'jazun nas man ajaza anid du'a. Orang yang paling lemahnya orang, orang yang paling jeleknya orang yang timbang ngegerakin mulut ngomong sama Allah, ya Rab, nggak bisa. Timbang ngomong, minta sama Allah nggak mau, maunya ngeluh mulu ngeluh. Tahu ngeluh nggak? Ngeluh itu kayak makan kuaci seember. Udah pernah belum makan kuaci seember? Saya bilangin, makan kuaci seember tuh kenyang kagak, pegel iya. Kenyang kagak, pegel iya. Orang ngeluh tuh beres kagak urusan, pegel iya. Pegel. Tuh tukang ngeluh tuh. Buang, doa sama Allah, doa. Jangan nggak doa. Dan yang tertinggi pentingnya doa, saudara, ada kebersamaan dengan Allah, dan ini paling tingginya derajat. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Kata Nabi, Allah berfirman, aku tergantung pola pikir hambaku, aku tergantung mindset hambaku.
Dia mikirinnya apa, itulah yang akan aku wujudkan. Dikasih duren, darah tinggi, jadi darah tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Mindset, bukan gara-gara duren. Karena Allahnya udah janji, aku tergantung mindset hambaku. Bila dia mindsetnya buruk, ku berikan buruk. Kalau baik, baik. Kopi, asam lambung. Jadi asam lambung, begitu. Karena mindset. Semuanya. Lihat orang sakit, ini diatur dalam Islam. Kalau kita nengok orang sakit, jangan sekali-kali cerita penyakit dan cerita orang sakit. Enggak benar. Enggak boleh sama Nabi. Kalau kita nengok nih di rumah sakit, teman kita sakit, jangan diceritain. Bang Anu juga lagi sakit. Mana parah lagi. Itu yang sakit tuh mindsetnya, jadi buruk. Begitu. Apalagi penyakitnya sama. Abang nih sakit apa? Pinggang yang kanan nih. Wah, kalau udah kumat. Nyeri banget. Waduh, model begini bang ya teman saya di Jawa bang, 3 hari mati. Kira-kira ini yang sakit nih sembuh nggak? Kagak, karena mindset yang ditanemin buruk. Kalau kita nengok orang sakit, ceritakan yang sembuh. Siapa aja walaupun udah seminggu yang lalu, udah 2 tahun, dongengin. Alhamdulillah saya 2 tahun yang lalu nengok Bang Anu tuh, parah penyakitnya sembuh. Nah ini akan tumbuh di mindsetnya, gua juga bisa. Tuh begitu. Gua juga bisa. Lihat mantri zaman dulu, cakep ngobatinnya. Dibanding dokter belakangan. Dokter belakangan dibaca labnya. Waduh bapak nih, ada jantung, ada ginjal, ada gula. Kitanya udah takut aja. Kalau kita ngerti nih, orang Betawi jawab, dok, emang juga begitu. Nih, ada jantung, ada otak, gue hidup, nyawa jada. Begitu. Kita udah, waduh bagaimana nih? Bagaimana? Jadi operasi nih, udah segala macam. Mana lagi yang harus saya tendang? Kontrakan samping punya orang. Ini stres. Ini jadi sakit. Cerita yang enak-enak. Jangan cerita yang susah-susah. Jangan. Itu begitu. Cerita yang enak-enak. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Dan aku akan bersama hambaku manakala hambaku berdoa kepadaku. Kalau kita doa, Allah demen sama kita. Seakan Tuhan ada di hadapan kita. Kalau kita doa, minta sama Allah. Jangan gak minta saudara. Sebab Allah itu maha kuasa. Ini penting. Karena itu kita kudu doa. Namun harus kita pahami saudara, Allah itu karena kuasa, waktu punya Allah, tempat punya Allah. Semua tempat Allah punya, semua waktu Allah pun punya, semua makhluk Allah pun punya. Tapi makhluk ini ada yang lebih dibanding yang lain. Contoh Nabi lebih mulia dibanding kita-kita. Nabi Muhammad lebih mulia dibanding seluruh Nabi, bahkan seluruh makhluk. Punya kelebihan. Dari siapa? Dari Allah. Karena itu saudara, waktu. Karena punya Allah, ada yang dilebihin waktu oleh Allah dibanding waktu yang lain. Dan juga tempat. Ada yang dilebihin oleh Allah dibanding tempat yang lain. Punya keistimewaan. Sehingga dalam Islam dikenal saudara makanul ijabah, kedua zamanul ijabah. Ada tempat mustajab dan ada waktu-waktu mustajab. Ada tempat mustajab, ada waktu-waktu mustajab. Mana tempat mustajab? Kalau kita doa karena punya kelebihan. 1, matof, tempat tawaf.
Saudara tuh tempat tawaf muter di mananya aja manjur. Minta apa aja bisa, dikasih. Manjur banget. Tempat tawaf. Maka lagi tawaf jangan ngobrol. Apalagi main video. Lagi tawaf. Saya suka ngomel-ngomel itu. Kalau tawaf. Ke video-video. Doa. Minta sama Allah. Ntar gampang bikin video mah. Ente nyatakan hajatnya sama Allah. Sebab di mataf manjur banget. Teman saya saking pegel hidup dihina-hina mulu di kampungnya, dia doa di tempat tawaf, ya Allah ya Rabbi, saya capek hidup dihina-hina orang mulu, saya pengen sepulang umrah ini ya Rabb, saya pengen semua orang tunduk sama saya. Seminggu habis pulang umrah jadi tukang cukur, saking manjurnya itu. Jadi biar kata dia jenderal kudu tunduk, bener nggak? Tuh, saking manjurnya itu di mataf, saudara. Dua, multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu paling manjur. Yang di polisi diri di tempat Hajar Aswad tuh, itu paling manjurnya tuh, di pantatnya polisinya itu tuh, paling manjur. Namanya multazam. Mana lagi? Di bawah talang mas. Tuh, semuanya ada di Mekah ini. Talang pancoran, itu manjur. Mana lagi? Di dalam Baitullah. Kita nggak bisa ini. Tapi semeter di Hajar Aswad itu, semeter setengah, itulah dalam Baitullah, saudara. Mana lagi? Di dekat sumur Zam-Zam, manjur. Mana lagi? Di Bukit Sofa. Mana lagi? Di Bukit Marwa. Mana lagi? Di Bukit Arafah. Mana lagi? Di Muzdalifah. Mana lagi? Di Mina. Mana lagi? Di Jamarot, Ula, Wusto, Aqobah, manjur. Mana lagi? Di dekat wali-wali Allah meski udah wafat. Di dalam kitab Dalilul Falihin, Ibnu Alan tuliskan, min mawatinil ijabah ad-du'a inda doro'ihis solihin. Di antara tempat yang mustajab kita doa mohon sama Allah di samping makam wali-waliullah, manjur, begitu, berkah, itu kayak begitu. Ini penting, namanya disebut makanul ijabah, tempat yang mustajab. Kedua, saudara, zamanul ijabah, namanya waktu mustajab. Dan kita harus ngintip waktu. Jadi saudara, doa bagus secara umum, tapi kita harus pahami waktu-waktu minta. Ini yang paling penting. Karena kalau salah waktu, enggak dikasih. Kalau salah waktu, kudu tepat waktunya. Contoh-contoh, kita pengen minta duit sama abah kita. Abah kita lagi tengkar sama mak kita. Dordar, udah kayak Ukraina sama Rusia. Gitu. Udah kayak Palestina sama Israel. Baba amanya, kita datang. Ba, bagi duit. Kira-kira dikasih apa? Kasih apa? Hah? Oh iya, kasih bogem katanya tuh. Digampar. Kenapa dikasih gamparan? Kenapa? Salah. Iya. Jadi kenapa kadang doa kita nggak dikasih? Kita kurang ngintip waktu-waktu mustajab. Intip tuh waktu mustajab. Mana nih waktu yang mustajab? Aduh, waktu mustajab banyak, saudara. Banyak banget. Kalau ngomongin bulan Ramadan, itu bulan manjur kita doa. Kalau ngomongin bulan, mana lagi? Tahunan, hari Arafah, manjur tuh, tanggal 9 Dzulhijjah, tuh manjur. Kalau ngomong mingguan, malam Jumat, doa manjur. Mana lagi? Waktu khotib duduk di antara dua khutbah,
Jangan enggak tuh, minta tuh. Pokoknya khotib duduk, buru-buru minta. Jangan enggak usah dihafal-hafal. Doa bahasa kita aja langsung aja. Ini masalahnya barang belum banyak keluar. Ya Rob, ini saya belanja banyak belum keluar ini ya Rob. Keluarin aja ya Rob. Biar ada yang beli. Ngomong aja. Ngomong, jangan enggak. Itu mau disuruh doa malah ngomelin pengurus masjid. Ini kacau ini masjid ini. Ajaran baru ini sama temennya. Emang apa? Masa khutbah sekali? Bukan sekali bang, abangnya tidur. Dikata khutbah sekali. Tadi udah duduk waktu ente tidur. Dikata khutbahnya sekali. Ente jangan tidur. Duduk. Ini namanya saatul ijabah. Waktu duduk. Minta sama Allah. Saya sering ngajarin doa. Kalau lagi duduk tuh khotib, biar kita dikasih rezeki banyak, berkah, hati sehat, hidup tenang. Allahumma rzuqni salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad min ghairi kaddin wala nakad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Dah. Doa. Saya nggak hafal kayak begitu-gitu, udah langsung aja duit ya. Duit. Udah sebisa kita aja. Kita. Yang kayak begitu susah ngapalnya. Mana lagi yang mustajab kita doa jam 3 sampai adzan subuh paling manjur. Kalau di jam 3 Allah bilang nih, hal min sa'ilin fa'utiyah, ada enggak hambaku yang minta kepadaku, kuberi. Jam 3 setiap jam 3 malam. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, ada enggak yang pengen minta ampunan sama saya, ku ampuni. Kalau udah jam 3 malam saudara, udah jam 3 malam, penting. Mana lagi waktu mustajab. Ini kajian kita, ini masih banyak sebetulnya, nanti kita nggak masuk materinya. Wa alaika bidduai bainal adani wal iqamah fa innahu la yurad. Kata Nabi ama Imam Ali, awas jangan sampai kagak lu kudu minta sama Allah antara adzan sama qomat. Habis adzan nih buru minta. Pokoknya sebelum qomat Ali, sebelum qomat habis adzan nih minta. Orang dulu nyebutnya selawatan. Orang dulu macam-macam tuh. Dan itu diajarin sama Nabi. Gara-gara kita, ini bid'ah. Ini namanya masuk aliran Wahabi. Apa Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Apaan? Wawasannya hanya bid'ah. Disingkatnya, iya Wahabi. Bid'ah mulu. Begitu, nggak kenal sunnah. Solawatan, minta sama Allah. Sebab apa? Fa innahu la yurad. Itu doa enggak pernah ditolak sama Allah. Minta apa aja kasih. Antara adzan dan qomat, minta. Dan Nabi ajarkan, sebagaimana Imam Ibnu Sunni tuliskan dalam kitabnya Amalul Yaum wal Laila. Nabi kalau antara adzan dan qomat doanya begini. Allahumma ftah aqfala qulubina bidzikrik wa atmim alaina ni'mataka bifadlik waj'alna min ibadikas solihin. Nabi doanya bahasa kitanya, ya Allah bukalah gembok hati saya yang lupa mulu sama Engkau dengan banyak berzikir menyebut-nyebut Engkau. Sempurnakan kepada kami nikmat-nikmatmu yang lain daripada anugerahmu. Jadikan kami termasuk hambamu yang soleh. Emang Nabi belum soleh? Ngajarin kita. Kalau habis adzan sebelum qomat doa, Allah maftah aqfala qulubina bidzikrik wa atmim alaina ni'mataka min fadlik waj'alna min ibadikas solihin. Kedua, seorang wali besar
Imam Utbah Al-Ghulam mengajarkan biar hidup kita jangan ngalamin stres, biar hidup kita selalu sehat. Sehat apa? Sehat badan, sehat pikiran, sehat apa lagi ya? Sehat kantong, sehat apa lagi ya? Sehat keuangan, sehat perusahaan. Doa antara adzan dan qomat, jangan enggak, karena itu manjur. Beliau ngajarin doa, Allahumma ya hadiyad dhalin wa ya rahimat mudhnibin. Allahumma ya hadiyad dhalin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqila atharatil athirin irham abdaka hadha dzal khataril azim wal muslimina ajmain waj'alna ya Rabb minal akhyaril maqbulin alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin amin ya rabbal alamin. Begitu saudara. Ya Allah, wahai yang memberikan hidayah mereka yang tersesat jalan, wahai Tuhan yang memberikan rahmat banyak kepada mereka para pendosa, wahai Tuhan yang memaafkan kesalahan mereka orang-orang yang berbuat salah, berikan kasih sayangmu kepada hambamu ini nih yang memiliki ketakutan besar, kebingungan, stres tingkat dewa. Dewa itu apa ya? Stres banget. Juga kaum muslimin semuanya ya Rabb, jadikan kami termasuk hamba-hamba pilihanmu yang diterima ibadahnya oleh Engkau. Mereka yang diberikan nikmat daripada para nabi, para wali, para syuhada, para solehin. Amin ya rabbal alamin. Atau saudara, doa yang diajarkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin, ulama besar dari Mesir, mengajarkan doa banyak. Kita minta sama Allah antara adzan dan qomat, karena doa dari nabi, doa dari wali lebih manjur dibanding doa ngarang-ngarang sendiri, karena memiliki tuntunan saudara. Mereka ulama tuh antara adzan dan qomat berdoa begini, Allahumma munna alayya bi iqbali alaik, Allahumma munna alayya bi iqbali alaik wa bittisali bik wa husnal adab fi muamalatik wal qabul fi khidmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kedekatanku dengan Kau. Saya mau sholat nih ya Rob, mau sholat dohor, mau sholat asar nih ya Rob, anugerahkan kepadaku kedekatanku kepada Engkau, terhubungnya aku terus denganmu, bagus adabku dalam bermuamalah, berinteraksi dengan Kau, dan diterima pengabdian saya kepadamu ya Rabb. Macam-macam. Kalau kita nggak bisa, pokoknya doa antara adzan dan qomat manjur. Doa minta apa aja, jangan kita nggak minta, manjur doa tuh. Namanya disebut sa'atul ijabah.
waktu mustajab. Minta sama Allah, minta. Mana lagi habis sholat paling manjur ketika Nabi ditanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, ayyud du'ai asma, wahai Rasulullah, doa mana yang paling manjur didengar sama Allah? Apa kata Nabi? Dubura kulli sholat. Habis sholat lu minta aja. Minta apa? Minta dekat dengan Nabi Muhammad. Maka kita ajar ke nama kawan majlis, ba'da salam sholat baca sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Dekat sama Nabi mendatangkan keberkahan luar biasa. Rezeki bakal banyak. Tapi dekat dulu, ingat yang ngajarin sholat ini Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad dulu yang ngajarin. Sebagai terima kasih. Tidak ada nikmat yang kita dapat, kecil maupun besar, nampak maupun tidak, melainkan sebab Nabi Muhammad. Maka kita sholat ini, habis salam sholat, ingat Nabi Muhammad dulu. Tar yang lain. Maka saya suka ajarin nama kawan-kawan majlis, baca sallallahu alaihi Muhammad 100, habis salam sholat, biar kita jangan ngalamin susah hidup. Dekati Nabi Muhammad. Ini kunci dalam hidup kita, saudara. Karena itu kata Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, alaika bid doa bainal adzan wal iqamah fa innahu la yurad. Ali, lazimkan olehmu doa antara adzan dan qomat. Jangan enggak, sebab itu doa manjur. Manjur. Sebisa kita dah minta apa kek, langsung aja. Langsung aja. Fulus ya Rabb, fulus ya Rabbi ya Quddus, a'tinil fulus ya Rabbi ya Quddus, a'tinil fulus. Udah begitu aja dah. Kita membisanya begitu. Duit ya Rabb, emang duit mulu. Ya enggak apa-apa. Yang penting doa. Daripada yang nyela, ngapain doa begitu? Begitu. Daripada lu kagak doa, ini menjalankan perintah Allah. Bagus. Kagak apa-apa. Doa. Doa yang manjur habis sholat. Dan masih banyak kalau mau didongengin. Namanya disebut sa'atul ijabah atau awqatul ijabah. Waktu-waktu mustajab itu banyak sekali, saudara, banyak. Maka kita jangan nggak doa antara adzan dan qomat. Dan ini adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Penting, minta sama Allah. Jangan malu-malu, ngomong aja sama Allah, ngomong aja, minta kapan aja. Karena itu mau ke masjid diajarin doa, mau tidur ada doa, bangun tidur ada doa. Dalam Islam ini diajarin oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk menyatakan betapa butuhnya kita sama Allah. Betapa kita hamba yang lemah punya Tuhan yang kuat. Jangan takut miskin. Tuhan kita kaya raya. Tangisi, minta sama Allah. Yakin, hakul yakin. Allah beri. Jangan takut, minta sama Allah. Jangan banyak mengeluh. Kalau mau mengeluh boleh. Malam sama Allah ngeluh. Silahkan. Kalau ngeluh sama Allah namanya doa. Boleh. Dan kita jangan gak doa. Tidak ada gembok yang gak ada kuncinya. Gak ada yang namanya problem yang gak ada solusinya. Tangisi Allah. Yakin Allah beri. Jangan gak kita minta sama Allah. Minta biar kita dekat sama Allah. Biar umur kita berkah. Waktu kita berkah. Hidup kita berkah. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.